Shalom, saudara pemirsa channel YouTube ini. Saya berharap saudara dalam keadaan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Karena firman Tuhan yang akan menyapa kita itu menjadi penguatan, perlindungan, dan menjadi damai sejahtera dalam menjalani seluruh aktivitas sepanjang satu hari ini. Sapaan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yesaya 2 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur udara pada saat ini segar, udara cerah, dan memberikan kita oksigen alami. Dan suasana baru itu membuat imunitas kita lebih bermakna dan lebih mewarnai seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam mensyukuri rahmat Tuhan, jikalau kita merasakan udara yang segar, pasti kita akan bernafas. Jikalau kita menghirup dan kita membuangnya, maka udara itu akan bertukar, kita mendapatkan oksigen yang betul-betul menyehatkan tubuh. Dan oleh karena itu, kita melihat ketika kita menghembuskan nafas, apakah kita bisa melihat bentuknya seperti apa? Tidak, kita hanya melihat angin, merasakan anginnya. Dan oleh karena itu kita bersyukur. Ternyata walaupun tidak kelihatan, itu bisa menyehatkan diri kita karena kita menghirup udara yang baik. Dan oleh karena itu, dalam menyelami pikiran Tuhan, tentu kita merasakan harus ada damai sejahtera dalam kehidupan ini. Dan kita betul-betul tidak dikecewakan oleh Tuhan karena Dia pemberi berkat yang kekal dan abadi sepanjang hidup kita. Nah, bagaimana dengan sesama kita? Manusia dengan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau manusia berhadapan dengan manusia, tentu ada sebuah harapan supaya menenteramkan dan mendamaikan hati. Tapi persoalan yang paling urgent, yang paling mengena dalam hati, sering kita mendengar adalah mengecewakan orang lain dan dikecewakan orang lain adalah hal yang biasa. Jikalau saudara kecewa, pasti tertanam dalam hati dan mengingat itu perbuatan negatif dari sesama kita. Kemudian itu merusak ikatan kasih itu. Ibarat seperti benang, ibarat seperti tali, dia awalnya masih baru, masih lurus, masih halus. Ternyata ketika ikatan itu sudah rusak, menjadi kusut. Bahkan harus digunting untuk mendapatkan benang yang baru kembali. Apakah seperti itu ikatan kasih kita kepada sesama kita? Karena kita berharap akhirnya tidak sesuai dengan keinginan kita, maka dikatakan kalau dalam bahasa sekarang, zaman sekarang, PHK. Apa itu PHK? Bukan pemutus hubungan kerja, tapi pemberi harapan kosong. Nah, jika harapan itu kosong, maka yang ada adalah kekecewaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana harapan itu mau diisi kalau kenyataannya sebatas ucapan belaka? Bagaimana harapan itu menjadi kenyataan kalau kita ternyata salah memilih teman untuk bercerita? Artinya, dalam hidup ini kita harus bijaksana dan berhikmat. Tuhan memberikan kita hati untuk merasakan. Tuhan memberikan kita pikiran agar menggunakan pengetahuan. Tuhan memberikan kita kekuatan dalam menjalani kehidupan, supaya kita tidak terlalu terlena dengan kehidupan dunia yang isinya justru penuh dengan keinginan duniawi, penuh dengan kebohongan dan kekosongan, sehingga muncullah
sebuah pemberi harapan kosong. Dan mata rohani kita sudah dibutakan oleh karena dunia, bahkan sesama kita. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Amsal 23 ayat 18, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Sungguh menjadi sebuah anugerah Tuhan menciptakan mata untuk melihat. Dan tentu juga bukan hanya melihat saja. Dengan mata kita juga bisa merasakan kehadirannya dalam dunia. Oleh karena itu mungkin saudara pernah mendengar seorang tokoh, Fanny Crosby, seorang penulis lagu Kristen. Sejak dia berumur beberapa minggu, dia sudah buta karena dokter salah memberikan obat mata. Ada yang berkata kepada dia, "Pernahkah engkau menyesali perbuatan dokter tersebut?" Secara manusiawi mungkin kita bisa berkata, "Oh, ini dokter sudah membuat resep yang salah, malpraktik." Mengapa dikatakan seperti itu? Karena kekecewaan dari dalam hati. Tapi apa yang dikatakan oleh Fanny Crosby? Mungkin mata jasmani saya sudah buta, tetapi mata rohani saya semakin dicelikan. Dan walaupun mata saya tertutup, saya bisa merasakan dan melihat kehadiran Tuhan setiap saat dalam seluruh aktivitas dan kehidupan saya. Oleh karena itu, kita semakin mengerti bahwa Tuhan telah menetapkan, menuliskan, dan merancangkan kehidupan yang amat baik dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, bagaimana dengan kita melihat semuanya menjadi bentuk keistimewaan, berharganya hidup manusia di hadapan Tuhan? Masihkah kita berharap kepada manusia? Kita sadar sesungguhnya di dalam Tuhan tidak ada kamus kegagalan. Tapi Tuhan menciptakan proses bagi kita, walaupun tidak sesuai dengan pengharapan, tapi Tuhan memberi kehidupan supaya kita tetap semangat, tetap berusaha dalam menjalani keseharian kita. Sekaligus kita juga melihat bahwa kita dibentuk seturut dengan kehendak-Nya. Dan Tuhan mampu menggerakkan orang-orang yang di sekitar kita. Oleh karena itu, apakah kita berharap kepada manusia? Tentu pasti dalam hati dan pikiran kita berharap kepada manusia. Tapi yang paling pertama sekali, kita berharap Tuhan menggerakkan saudara kita, sesama kita, bahkan orang terdekat kita, supaya menjadi sahabat yang baik, supaya menjadi teman yang sejati, supaya menjadi keluarga yang betul-betul memperhatikan dalam seluruh rangkaian kehidupan, bahkan aktivitas yang kita jalani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita syukuri kehadirannya setiap saat. Dan kita meletakkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan jembatan pengharapan supaya kita meletakkan iman, tetap berharap, dan hidup dalam cinta kasih-Nya setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Sang Pemberi kehidupan kami. Kami telah mengerti bahwa firman-Mu selalu menguatkan dan memberikan kami pengajaran untuk tetap berharap hanya kepadamu. Kami juga mensyukuri kami memiliki teman, sahabat, rekan kerja, keluarga yang tetap setia mendengarkan keluh kesah kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, dengan Engkau menghadirkan sesama kami, itu memberikan kami kedamaian hati. Ya Allah yang Maha Baik, mungkin pada saat ini jemaat-Mu dalam kondisi sakit, dalam kondisi kesulitan, dan mereka hanya berharap hanya kepadamu. Hadirkanlah solusi, hadirkanlah jawaban, berikanlah pemulihan dalam kehidupan mereka, agar kiranya kasih setiamu itu tidak pernah hilang dari dunia ini. Dan kami sadar melalui peran Yesus Kristus itulah yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Dan Yesus telah menjadi teladan yang sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, lindungi seluruh aktivitas kami, berkati tali persaudaraan kami, agar kami tetap mengikat cinta kasih yang murni dan tulus hanya kepadamu. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun dan membimbing kami ke arah yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.